Yo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanor. Ya, setelah sekian 2 minggu saya udah nggak ada update. Ya serius nih 2 minggu ya. Nah, 2 minggu kemarin saya udah ngebikin outlook untuk pergerakan arah IHSG gold ya, yang mana saya bilang IHSG bakalan naik. Nah, ngebentuk swing low dulu untuk tes resist, terus emas bakalan naik. Saya bilang kemarin di sini ya dengan semua data fundamental dan juga Bitcoin yang akan terkoreksi. Saya bilang waktu itu ya. Dan sekarang sudah terbukti teman-teman, semua proyeksi saya itu berhasil ya. Nah, cobalah contoh nih ISG sesuai proyeksi saya gitu kan. Kalau kita lihat dari harga gold juga ini, oke, naik kan, break kan nih. Nah, tanggal 3 Agustus kan 2 minggu yang lalu tuh waktu masih harga di sini. Bitcoin gimana bang gitu. Nah, Bitcoin saya bilang apa kemarin koreksi kan. Nah, Bitcoin mana nih? BTC kita lihat yang Binance ya. BTC USD. Saya lupa ini kemarin yang mana nih. Kripto ya. Ah, ini saya bilang. Nah, kan waktu masih harganya di sini ternyata dia nggak sanggup buat naik. Dan ternyata dia kembali terkoreksi atau sideways ini kan. Bener kan saya bilang, bagi teman-teman yang mungkin kurang percaya dengan perkataan saya, bisa cek semua data yang udah saya lampirkan di sini. Karena kenapa? Ya karena semua proyeksi saya on point semua teman-teman dari akhir 2024. Teman-teman langsung bisa cek itu di playlistnya saya atau di playlistnya kita ini di bagian news. Nah, nanti kalau misalnya nama saya udah mungkin agak rada-rada besar ya, nanti bakalan saya update semuanya ini ya teman-teman ya. Bukti atas proyeksi saya itu yang berhasil semuanya. Oke, nanti teman-teman bisa cek dulu sini lah buat belajar fundamental jauh lebih dalam. Nah, oke, untuk hari ini ISG kan sekarang ini hari Sabtu nih tanggal 15 jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dimana kemarin sesi close hari Jumat waktu Presiden Prabowo Subianto itu lagi pidato ya kemerdekaan di gedung MPR DPR, itu ISG di close naik 1,59%. Kalau kita lihat ya tetap ada outflow tapi kecil teman-teman, hanya 396 miliar rupiah saja. Dan ini berikut saham-saham yang lagi banyak pergerakan harganya kemarin. Cuan, TPIA, SLIS, VKTR, tidak ada saham-saham blue chip ya teman-teman yang seperti kita kenal gitu. Paling di Cuan, TPIA doang yang blue chip ya nih, sama DSSA nih. Nah, kalau kita lihat untuk pergerakan ISG-nya dulu lah ya. ISG dulu atau fundamental? Kayaknya fundamental dulu lah ya. Fundamentalnya mana bang? Fundamental US Amerika kita cek, bukan fundamental untuk Indonesia ya, karena kita udah sama-sama tahu buat apa juga ya kan. Karena nanti gini bakalan impact ke pergerakan arah ISG-nya kita gitu teman-teman ya. Yang udah lama ngikutin saya pasti tahu lah gimana arah flow money itu pergerakannya seperti apa. Nah kemarin kalau kita lihat ini di hari ini Rabu ya. Nah kemarin di hari Rabu waktu data inflasi yang ada di Amerika ternyata ya kalau secara tahunan di bulan Juli mereka itu sesuai forecast, artinya turun dari tahun sebelumnya dari 2024 dari 3,5 dari 25 kemarin di tahun 2025 3,5% turun ke 3,41%, 0,1% turun teman-teman. Terus kalau untuk secara bulanan ya berarti dari Juni ke Juli ya. Nah, itu ada sedikit mengalami kenaikan yang mana sebelumnya minus 0,04 pada bulan Juni tapi naik 0,1. Oke teman-teman ya, agak rada mixing tapi yang paling penting kita lihat secara tahunannya gitu. Lalu kita lihat core KPI ya, CPI-nya nih di bulan Juli kemarin hasilnya ternyata sesuai ekspektasi pasar, ada sedikit rada-rada kenaikan ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat juga untuk di hari Kamis, nah untuk data PPI ya, indeks harga produksi. Jadi sebelum inflasi yang ada di masyarakat, semua itu berasal dari produksinya dulu teman-teman, dari pabriknya. Nah, dari PPI-nya dari bulan Juli ternyata di sini mengalami apa teman-teman ya? Nah, 0,0%.
Dimana ekspektasi pasar itu di 0,2%. Ternyata tidak sesuai ekspektasi pasar, hanya 0,0. Walaupun sebelumnya itu minus ya teman-teman ya. Naikannya cuman 0, berapa ini? 8 ya. Sorry, nggak tahu desainnya saya gimana. Lagi pilek teman-teman, sorry ya. Artinya ini kan ekspektasi pasar nggak sesuai. Artinya ya untuk dari PPI ini udah mulai turun dari ekspektasi pasar. Sehingga untuk CPI di bulan depan kemungkinan besar itu bakalan turun lagi teman-teman. Jadi CPI ini ya bulan depan misalnya di 3,4 pasti ekspektasi pasar turun ke 3,3 atau di 3,2 sampai nanti momentumnya dari The Fed bakalan ngomong ini inflasi kita udah mulai turun dan kemungkinan pemangkasan suku bunga di akhir tahun ini atau di awal tahun depan itu bakalan ada. Otomatis ada sedikit nafas untuk dovish bagi The Fed. Nah pasti teman-teman yang baru nonton saya ini agak rada bingung ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bikin video khusus makroekonominya. Gimana cara baca ekonomi kalender ini. Jadi kalau misalnya The Fed itu mau mangkas suku bunganya, walaupun hanya sekedar narasi belum kebijakan, otomatis Bank Indonesia nanti bakalan ngikut. Karena kenapa? Karena US dollar nanti udah mulai melemah teman-teman. Ketika US dollar udah mulai melemah ya, otomatis rupiah kita bakalan menguat dan ISG kita juga bakalan kembali pulih. Nah, kalau kita lihat, ini kita dari market di luar dulu ya. Kalau kita lihat dari S&P 500 ini justru proyeksi saya salah. Kenapa? Waktu itu saya bisa bilang proyeksinya ini bakalan turun teman-teman. Ternyata hanya sampai di batas support. Yang turun apa? Ternyata yang turun itu market Nasdaq. Di sini yang turun teman-teman, di sini. Artinya waktu itu ada AI bubble tapi kecil, nggak gede banget lah. Soalnya kemarin saya bikinnya di Nasdaq bukan di S&P 500 ya. Otomatis karena inflasi jadi udah mulai agak rada mereda, gold juga udah mulai nembak ya. Nih. Akhirnya ya market US sudah mulai rally dulu itu teman-teman ya. Untuk dari Nikkei kemarin udah di bottoming sesuai yang udah kita tandai di sini, ternyata tepat ya jatuhnya. Terus juga tunggu, saya harus kayaknya nengok dulu lah kapan video kita kemarin terakhir itu ya tanggal uploadnya. Ini saya stopin dulu. Ini kapan tanggalnya ya? 1 Agustus. Oke, 1 Agustus saya upload. Ini kapan ya? Pagi atau gimana, Mbak? 31 Juli. Nah, berarti ini saya recordnya di tanggal 31 Juli, teman-teman. Catat ya. Nah, kemarin saya upload di tanggal 31 Juli. Nah, berarti di sini teman-teman ya. Nah, dia support dia untuk Nikkei Jepang ya, indeks ISG-nya Jepang ini udah mulai rebound. Kalau kita lihat dari Eropa ini mereka udah mulai rally ngikutin indeks Amerika tadi S&P 500. Di Jerman juga mengalami hal yang sama. Kenapa Jerman, Bang? Karena Jerman merupakan ya kalau dibilang dunia dia Amerika, kalau dibilangnya Asia dia Jepang, kalau versi Eropanya ya Jerman. Apa maksudnya tuh, Bang? Ibu ekonominya gitu. Kalau misalnya dari Asia Tenggara ya Singapura. Nah gitu. Oke, back to gold. ISG terakhir ya. Kenapa ISG terakhir? Biar teman-teman nonton sampai habis. Nah untuk gold kemarin saya bilang kemarin ya itu di tanggal berapa teman-teman? 31 Juli. Dari sini saya bilang bahwa harga gold bakalan naik. Dan terbukti benar. Damn bro. Ini jujur aja selama dari bulan Mei ya. Dari Februari, Maret, April, Mei sampai itu di akhir Juli ya, banyak banget orang yang nelpon saya secara pribadi, banyak banget orang yang nanyain saya lewat Discord, banyak banget orang yang nanya saya lewat Instagram. Dan saya bilang gitu, kalau kamu beli logam mulia, kamu beli aja terus average, nanti kemungkinan besar itu di Agustus dan targetnya di akhir Juli itu bakalan fly. Semoga kamu dapat average di benar-benar di harga bottoming banget. Kemarin juga saya sarannya juga orang tua buat beli itu di pertengahan Juli waktu itu saya bilang ya untuk emas, dan ternyata mulai really alhamdulillah. Oke. Kalau kita lihat dari DXY nya sendiri, aduh
Pak ya kalau bicara sama flu ya. Kalau untuk di DXY sendiri ternyata mereka udah mengalami koreksi. Ya indeks harga dolar mengalami pelemahan. Paling nanti ini bakalan sideways dulu di sini-sini aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya narasi The Fed itu bakal memangkas, ya ini bakalan ngedown lagi ke 97 ya untuk dari DXY atau indeks harga dolar. Karena DXY ini melemah ya, otomatis rupiah kita menguat teman-teman. Nih di sini. Nah, akhirnya jatuh. Ya, keluar dari pola PNN sekarang menguat di 17.831. Apakah karena kebijakan negara kita sudah mulai bagus bang? Bla bla bla. Nggak. Karena dolarnya tadi melemah teman-teman. Ngerti kan? Nah oke. Back to IHSG. Nah SG sama LQ45 nanti saya bakalan bahas. Untuk dari IHSG nya sendiri saya bilang ya bahwa kan kemarin saya bilang waktu tuh kalau misalnya dia bisa bertahan di atas ini, dia bakal bisa naik. Ternyata dia turun. Oke, saya bikin sini area supportnya dan polanya itu seperti ini. Dan terjadi apa teman-teman? Sesuai proyeksinya saya. Kenapa bang? Ya kan ini tinggal geser aja nih. Oke, fix ya. Teman-teman nonton ya. Ini saya nggak ada pindahin arah ya. Saya cuma geserin mod apanya aja, geserin garis Y ya atau garis vertikal lah ke sini. Oke. Nah, sini saya geserin. Tek 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 tek. Oke, saya geserin lagi nih. Tek tek. Oke. Saya geserin lagi. Tek tek tek. Oke, sesuai presisi kan? Nah, itu. Aduh, pilek nih. Nah, jadi kedepannya gimana sih bang kalau udah kayak gini? Ya ISG ini tinggal menunggu waktu saja dan semoga saja nanti di hari kemerdekaan ya 7 Agustus Selasa itu ISG kita opening marketnya itu beneran bullish ya teman-teman, sehingga nanti ISG kita ini bisa ya di hari Selasa ini breakout di sini ya. Nanti hari Rabu lanjut lagi sampai nutupin gap. Saya harapannya hari Rabu atau Kamis ini setidaknya udah ngejar targetnya kita di 6.721-nya bagi IHSG teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatikan seksama. Jadi teman-teman udah mulai bisa sedikit bernafas lega lah ya untuk di bulan Agustus sampai akhir ini. Nanti saya bakal update terus. Oke, lalu kalau kita lihat dari LQ45 nya gimana bang? Nah kalau dari LQ45 nya kemarin saya bilang kan waktu itu di sini saya prediksinya bahwa LQ45 itu masih bisa mengalami penurunan dulu di 6012, baru nanti itu bisa back to kalau breakout di sini bisa menuju ke high target kita di 712. Ya ternyata kalau misalnya hanya bertahan di sini berarti ya di sini teman-teman. Nah, oke. Tapi semoga aja ini nggak sampai turun lah ya, karena saya ada juga ngambil nge-swing ya, bukan apa namanya hold di emiten perbankan gitu. Kemarin saya juga bikin di market outlook itu untuk pergerakan dari LQ45 terakhir itu ada di sini teman-teman. Nah, nanti bagi teman-teman yang pengen join di grup Discordnya kita ini ya, dimana kita dapat berita update market outlook ya, bonus dapat di beberapa saham nanti yang bisa teman-teman bisa cek. Ini seperti di saham SIM dan segala macamnya ya, Pigas. Jadi teman-teman langsung bisa join di Discordnya kita dengan cara klik di link bio YouTube-nya saya ini ya, maupun klik di link deskripsi video ini. Nah, klik selengkapnya ini nanti jumpa Discord. Nah, teman-teman langsung bisa join. Nah, lalu coba kita cek. Nah, market outlook saya kan ada di SIM, ada Pigas kan. Nah, teman-teman bisa cek dan harga SIM mengalami kenaikan. Nah, kita akan ngejar target di 645, sekarang udah di 595. Kemarin harganya tuh di sini teman-teman ya. Ternyata dia nggak mau ngasih harga turun dulu, dia lanjut naik. Oke gitu. Yang penting proyeksi kita kan targetnya tuh di atas. Terus juga untuk di harga Pigas, saya bilang kan kemarin ini mengalami penurunan waktu harganya tuh masih di sini. Dan sekarang ternyata dia mengalami penurunan atau sideways dulu di range harga kotak ini teman-teman. Nah, itu contohnya. Nah, pengen join ya dengan dapat outlook gratis, langsung aja klik ya. Nah, oke, sekarang kita udah berapa menit ya? Nah,
Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kayaknya kedepannya bakalan saya update dulu bagaimana terus pergerakan untuk di saham ISG, gold ya, emas, Bitcoin, fundamental makroekonomi ya, baik dari global, Amerika, Timur Tengah, Indonesia, dan juga nanti especially kita turunkan ke price action atau analisa teknikalnya gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah lama sekali ngikutin saya, ini semuanya presisi. Buktinya mana bang? Teman-teman langsung bisa follow media sosialnya saya, Iqbal_Handur. Di situ semuanya ada teman-teman. Nanti bisa cek. Kalau mau interaksi sama saya lewat Instagram bisa. Nanti DM aja bakalan saya balas kalau misalnya saya lagi on ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, kirim ke teman-teman kamu, dan aktifkan notifikasi bel loncengnya. Ketika saya upload, teman-teman langsung bisa nonton gitu. Karena kadang saya nguploadnya malam, kadang pagi gitu. So, sampai jumpa, dan seperti biasa, ya bantu juga isi kolom komentar. Biar apa? Biar Golik mari kita hidup kembali teman-teman ya. See you, dan seperti biasa, salam gacor.